Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony dari RA5 dengan NIM 223008. Dosen pengampu manajemen produktivitas yaitu Ade Faisal Mabtuhi SE MM. Saya buat video ini untuk memenuhi tugas UTS manajemen produktivitas dengan judul evaluasi produktivitas, pendekatan perencanaan produktivitas, jangka panjang, jangka pendek, dan SMART. Materi yang pertama kita akan membahas yang namanya evaluasi produktivitas pendekatan. Apa sih yang dimaksud dengan evaluasi produktivitas pendekatan itu? Mari kita bahas bareng-bareng. Ya, evaluasi produktivitas adalah proses penting dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk menilai kinerja individu atau kelompok dalam mencapai tujuan organisasi itu. Evaluasi produktivitas adalah proses sistem untuk menilai tingkat efisien dan efektivitas dalam memanfaatkan sumber daya input untuk menghasilkan output dalam suatu periode tertentu. Proses ini bertujuan untuk mengukur kinerja individu, kelompok, atau organisasi itu tersebut, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas guna meningkatkan hasil kinerjanya. Materi yang selanjutnya adalah tahap-tahap evaluasi produktivitas, menetapkan kriteria evaluasi. Mari bahas kita satu persatu. Yang pertama adalah produktivitas mengukur output yang dihasilkan dalam periode tertentu. Yang kedua, kualitas kerja menilai tingkat kesalahan atau keberhasilan dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga, inisiatif mengukur kemampuan karyawan untuk mengambil tindakan produktif. Yang keempat, kerjasama tim menilai kontribusi dalam kerja sama rekan-rekan. Yang kelima, pengembangan diri melihat upaya karyawan dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Kita akan membahas yang nomor satu tadi itu tuh, yang produktivitas mengukur output yang dihasilkan dalam periode tertentu. Nih, kita jelaskan bareng-bareng ya. Produktivitas dalam ukuran seberapa banyak output yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu, atau dengan kata lain efisien dan efektivitas dalam menghasilkan hasil kerja. Produktivitas bisa diukur dalam berbagai cara tergantung pada jenis pekerjaan atau industri, dan biasanya diukur dengan membandingkan output dengan input sumber daya yang digunakan. Ini yang lebih detailnya ini. Pengertian produktivitas. Apa sih yang dimaksud dengan pengertian produktivitas? Yuk kita bahas. Produktivitas adalah kemampuan seseorang atau organisasi untuk menghasilkan output yang lebih banyak dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efisien. Apa sih cara mengukur produktivitas itu? Nih, kita bahas lagi. Produktivitas diukur dengan membandingkan output atau hasil akhir dengan input sumber daya yang digunakan. Output bisa berupa produk, layanan, atau hasil kerja lainnya. Input bisa berupa tenaga kerja, bahan baku, waktu, atau sumber daya lainnya. Contoh produktivitas nih, contohnya nih. Dalam bisnis, jumlah produk yang dihasilkan per jam atau jumlah layanan yang diberikan per hari. Dalam individu, jumlah tugas yang diselesaikan dalam satu hari atau kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Mengapa produktivitas penting? Kita bahas lagi. Produktivitas yang tinggi menunjukkan efisien dan efektivitas pengguna sumber daya yang pada gilirannya dapat meningkatkan keuntungan dan keberhasilan.
Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas? Nih, kita bahas lagi. Faktor-faktor seperti efisien, efektivitas, kualitas sumber daya yang tersedia, dan lingkungan kerja dapat mempengaruhi produktivitas. Cara meningkatkan produktivitas itu gimana sih? Nih, kita bahas lagi dikit-dikit nih. Cara untuk meningkatkan produktivitas termasuk meningkatkan efisien, penggunaan sumber daya, menggunakan teknologi yang lebih baik, dan meningkatkan keterampilan karyawan gitu. Tingkat kesalahan atau keberhasilan dalam menyelesaikan tugas. Apa sih itu? Kualitas kerja adalah indikator yang penting dalam menilai kinerja karyawan. Kualitas kerja mengukur sejauh mana hasil pekerjaan karyawan memenuhi atau melebihi standar yang ditetapkan, termasuk aspek seperti akurasi, kelengkapan, dan keadalan output kerja. Menilai kualitas kerja dapat dilakukan dengan mengevaluasi tingkat kesalahan atau keberhasilan dalam menyelesaikan tugas, serta mempertimbangkan faktor-faktor seperti ketepatan waktu, efisien, dan efektivitas pengguna sumber daya gitu. Yang selanjutnya adalah inisiatif, mengukur kemampuan karyawan untuk mengambil tindakan produktivitas. Ini penting di inisiatif, kemampuan karyawan untuk mengambil tindakan proaktif dan produktif tanpa diminta. Itu penting, bagus bagi karyawan yang berinisiatif memikirkan ke situ. Yang penting untuk meningkatkan kinerja dan inovasi dalam organisasi. Mengukur inisiatif karyawan dapat dilakukan dengan menilai kemampuan mereka untuk mengidentifikasi peluang, memecahkan masalah, dan melakukan langkah-langkah tambahan di luar tugas rutin. Metode evaluasi, pendekatan kuantitatif menggunakan data dan angka untuk mengukur kinerja, contohnya jumlah penjualan, tingkat kehadiran, jumlah proyek yang diselesaikan. Pendekatan kualitatif melibatkan penilaian subjektif melalui wawancara, penilaian oleh rekan kerja, analisis kualitas hasil kerja. Metode campuran menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja karyawan. Definisi perencanaan produktivitas. Apa sih yang dimaksud dengan definisi perencanaan produktivitas? Kita jelaskan bareng-bareng. Perencanaan produktivitas adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menetapkan strategi untuk meningkatkan efisien dan efektivitas dalam menghasilkan output dari input yang tersedia. Sinuangan 2009 mendefinisikan produktivitas sebagai hubungan antara hasil nyata maupun fisik, barang atau jasa, dengan masukan yang sebenarnya. Materi selanjutnya yaitu perencanaan produktivitas. Apa sih perencanaan produktivitas itu? Kita jelaskan bareng-bareng yuk. Melibatkan beberapa aspek penting, diantaranya yang pertama menetapkan tujuan dan sasaran produktivitas yang jelas. Yang kedua, identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Yang ketiga, mengembangkan strategi untuk meningkatkan produktivitas. Yang keempat, alokasi sumber daya yang tepat. Yang kelima, mengukur dan evaluasi. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama itu menetapkan tujuan dan sasaran produktivitas yang jelas. Ini adalah langkah awal untuk menentukan apa yang ingin dicapai dalam hal produktivitas, misalnya meningkatkan output sebesar 10% atau mengurangi waktu produksi sebesar 5%. Tujuannya dan sasaran yang jelas membantu memberikan arah dan fokus. Yang kedua itu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas.
Langkah ini melibatkan mencari tahu apa saja yang berkontribusi atau menghambat produktivitas, baik itu sumber daya manusia, teknologi, proses kerja, atau lingkungan kerja. Yang ketiga, pengembangan strategi untuk meningkatkan produktivitas. Setelah mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh, dibuatlah rencana atau cara-cara untuk meningkatkan produktivitas, seperti latihan karyawan, penggunaan teknologi baru, atau perbaikan alur kerja. Yang keempat itu alokasi sumber daya yang tepat. Ini berarti menempatkan sumber daya seperti uang, waktu, tenaga kerja, dan peralatan pada tempat yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan produktivitas. Yang kelima atau yang terakhir, pengukuran dan evaluasi. Langkah terakhir adalah memantau dan menilai apakah strategi yang diterapkan berhasil mencapai tujuan. Mengukur ini bisa berupa data kuantitatif, angka produksi waktu, dan evaluasi kualitatif, umpan balik karyawan. Hasil dari pengukuran dan evaluasi ini digunakan untuk perbaikan berkelanjutan. Materi selanjutnya yaitu perencanaan jangka panjang. Apa sih perencanaan jangka panjang itu? Perencanaan jangka panjang dalam konteks produktivitas biasanya mencakup periode waktu lebih dari 1 tahun. Bahkan bisa mencapai 5 atau 10 tahun ke depan. Beberapa karakteristik utama perencanaan produktivitas jangka panjang adalah: yang pertama, bersifat strategis; yang kedua, komprehensif; yang ketiga, berorientasi masa depan; yang keempat, fleksibel; yang kelima, berbasis visi. Materi selanjutnya yaitu jangka pendek. Perencanaan jangka pendek dalam konteks produktivitas biasanya mencakup periode waktu kurang dari 1 tahun, bisa harian, mingguan, bulan, atau triwulan. Beberapa karakteristik utama perencanaan produktivitas jangka pendek adalah: yang pertama, bersifat taktis dan operasional; yang kedua, spesifik dan detail; yang ketiga, terukur; yang keempat, prioritas tindakan; yang kelima, berbasis target. Materi selanjutnya yaitu konsep SMART dalam perencanaan produktivitas. Konsep SMART merupakan kerangka kerja yang populer dalam perencanaan tujuan dan target, termasuk dalam perencanaan produktivitas. SMART adalah akronim dari spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Kesimpulan dari semua materi tadi yang saya bahas adalah perencanaan produktivitas mencakup 2 dimensi waktu yang saling terkait, yaitu perencanaan jangka panjang dan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang bersifat strategis dan berfokus pada visi jangka panjang, sementara perencanaan jangka pendek bersifat taktis dan operasional. Integrasi yang efektif antara kedua jenis perencanaan ini sangat penting untuk memastikan kesuksesan dalam meningkatkan produktivitas. Penerapan konsep SMART dalam merumuskan tujuan kemungkinan setiap target menjadi lebih spesifik, terukur, realistis, relevan, dan berbatas waktu. Sedangkan proses mencapai target produktivitas melibatkan serangkaian langkah sistematis, mulai dari analisis kondisi saat ini, menetapkan target, penyusunan strategi dan taktik, implementasi rencana, monitoring, dan evaluasi hingga perbaikan berkelanjutan. Setiap langkah memiliki peran penting dalam memastikan pencapaian target produktivitas secara efektif dan berkelanjutan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya pribadi. Kalau ada kata-kata yang benar, itu datang dari Allah. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.